Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Sekali lagi shalom. Hari ini dalam tema bulan ini adalah fruitful dan judul firman Tuhan hari ini yaitu dibentuk untuk berbuah. Katakan dibentuk. Dibentuk untuk berbuah. Kita akan sama-sama baca firman Tuhan dari Yeremia pasal 18 ayat 1 sampai 6. Ya. Yang sudah mendapatkan? Ya. Yeremia 18 ayat 1 sampai 6. Yang sudah mendapatkan katakan amin. Oke. Kita baca secara bergantian ya Bapak Ibu. 1, 2, 3. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya. Ayat 3 saya. Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Silakan Bapak Ibu. Ayat 5, kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku bunyinya. Silakan Bapak Ibu. Saya akan baca sekali lagi ayat 4 Bapak Ibu. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Saudara yang terkasih, kita pernah nggak ke toko belanja, terutama benda-benda yang pecah belah? Entah itu gelas kaca, piring kaca, ya Bapak Ibu. Apalagi yang terbuat dari kaca. Biasanya Bapak Ibu kalau kita belanja hal-hal tersebut, ada satu slogan atau kalimat yang sering kali kita temui. Ada yang tahu? Iya betul sekali. Udah biasa ya Bapak Teddy ya belanja pecah belah ya. Oke, endorse ya kok ya. Oke, benar ya. Jadi setiap kali kalau kita berada atau melihat barang-barang pecah belah, seperti saya sebutkan tadi, gelas, piring, mangkok dan lain sebagainya, pasti tidak asing lagi kalimat ini Bapak Ibu. Kita akan temukan slogan ini, hati-hati. Pecah berarti membeli. Kenapa pemilik toko suka memasang kalimat ini Bapak Ibu? Khususnya di barang pecah-pecah belah ya. Karena tujuannya adalah agar kita lebih berhati-hati. Jangan sampai produk tersebut pecah karena kecerobohan kita. Betul? Tetapi kalau kita baca lagi firman Tuhan yang tadi kita udah baca bersama. Kira-kira Bapak Ibu kalau Tuhan Yesus pemilik tokonya. Ya. Kalau Tuhan Yesus pemilik tokonya, kira-kira kalimat apa yang akan Tuhan pasang? Di pecah belah itu, yang barangnya akan mudah pecah dan rusak. Ada yang tebak? Udah ada clue-nya loh tadi. Apa Pak? Wih, tepuk tangan dulu untuk Ko Adam. Boleh nih kok dipasang nanti di JM. Betul ya, kalau Tuhan yang punya tokonya Bapak Ibu, Tuhan akan berkata, akan membuat slogan, jika pecah akan kami ganti menjadi lebih baik. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang terkasih, sungguh bersyukur punya Tuhan yang luar biasa. Demikian hidup kita di tangan Tuhan. Tuhan mau dan rindu membentuk kita menjadi bejana
yang jauh lebih baik, yang jauh lebih bernilai, yang teramat indah untuk kemuliaannya. Akan tetapi ada beberapa hal yang harus kita ketahui tentang pembentukan Tuhan. Yang pertama apa itu Bapak Ibu? Pembentukan Tuhan tidak selalu mudah. Katakan tidak mudah. Saudara, Tuhan mengilustrasikan dirinya seperti tukang periuk dengan pelarikan. Ya. Nah, saudara, kita ini bersyukur punya Tuhan yang luar biasa. Kalau di Alkitab Tuhan itu mencerminkan dirinya atau menyampaikan pesan kepada jemaatnya itu dengan hal-hal yang sehari-hari kita alami. Termasuk ilustrasi soal tukang periuk dan bejana. Itu terjadi dalam kehidupan kita sebagai manusia, betul? Tidak asing, itu terjadi di tengah masyarakat. Itu adalah kebutuhan masyarakat. Jadi Tuhan ambil ilustrasi itu yang terjadi pada zaman dahulu, di mana tukang-tukang periuk sedang membuat periuk. Saudara, saya kurang tahu di zaman dahulu atau mungkin kita yang sudah tua, ada yang umurnya sudah 80 di sini, angkat tangan. Ada? 76 ada? 75? Susu boleh tahu umurnya berapa, Su? 73. Oke, ada yang lebih tinggi lagi? Bukan relang ini ya. 73. Nah, saya mau tanya, di zaman dulu masih pernah nggak pakai periuk dari tanah liat? Susu pernah nggak? Ada ya? Oke, berarti sudah merasakan. Jadi kita alami. Jadi itu bersyukurnya kita punya Tuhan yang luar biasa ya, pakai peristiwa kejadian-kejadian yang dekat di sekitar kita untuk menyampaikan pesannya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, periuk dibuat oleh tukang periuk yang tadinya cuma tanah biasa dan tidak berarti sama sekali, kemudian disulap oleh tukang periuk atau istilah lainnya yang lebih keren ya, penjunan, menjadi periuk yang sangat berguna. Ada yang tahu nggak periuk gunanya apa? Apa Angga? Menyimpan, betul, menyimpan barang. Ada lagi kegunaan yang lebih utama Bapak Ibu pada zaman dahulu. Apa? Oh, menyimpan minyak, betul. Ada lagi? Air, betul. Nah ini lagi ya yang saya tahu Bapak Ibu, saya juga dulu pernah tahu ya, lihat di desa saya mungkin itu dijadikan apa sih namanya, untuk hiasan sekarang ya, untuk dilihat-lihat orang, adalah untuk memasak nasi, betul? Untuk menanak nasi, ya. Jadi itu periuk. Jadi Bapak Ibu, gunanya sangat banyak. Jadi sekali lagi saya katakan, yang tadinya tanah liat tidak ada apa-apanya disulap oleh tukang periuk menjadi sebuah periuk yang berguna, yang digunakan oleh masyarakat menjadi indah dan bermanfaat. Ya, saudaraku yang terkasih, namun sebelum tukang periuk membuat, akhirnya menjadikan periuk menjadi sebuah yang berguna, banyak proses yang dilakukan olehnya untuk menghasilkan sebuah bejana yang indah. Ada yang pernah lihat nggak atau coba-coba untuk buat bejana? Zaman sekarang tuh ada tuh. Ada yang pernah coba-coba? Itu pakai pelarikan namanya ya. Nih jadi bejana ya Bapak Ibu ya. Jadi di bawahnya itu ada alat yang muter-muter untuk membantu kita membuat bejana itu. Ya, saudara, ada proses yang dilakukan oleh tukang periuk atau penjunan. Prosesnya itu apa Bapak Ibu? Perlu yang namanya penempaan, dihancurkan tanah liatnya, ditekan tanah liatnya, diremukkan, dibentuk ulang, dan pada akhirnya dibakar di dalam api agar menjadi bejana yang kokoh dan berguna. Ternyata untuk menjadi periuk yang bermanfaat tadi, bisa masak nasi, bisa menyimpan barang, menyimpan minyak dan lain sebagainya, itu butuh proses untuk menjadi seperti itu. Ya saudara, demikian pula Tuhan membentuk kita melalui berbagai situasi hidup agar kita serupa dengannya. Di dalam Roma 8 ayat 28
ya. Dikatakan begini Bapak Ibu, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai rencana Allah. Artinya Tuhan boleh memakai kejadian apapun, baik itu besar, baik kecil, termasuk masalah, termasuk pencobaan, termasuk kegagalan. Untuk apa Bapak Ibu? Untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Tuhan membentuk kita dengan apapun, termasuk hal-hal yang tidak kita inginkan Bapak Ibu. Tentu saja saudara, dibentuk Tuhan seperti periuk tadi yang saya katakan, dihancurkan dulu, diremukkan dulu, ditekan dulu Bapak Ibu, dibentuk ulang. Kadang tukang periuk tidak sekali buat langsung berhasil, tidak. Kadang gagal ya, dibuat ulang lagi, kemudian dibakar. Saudara, itu menyakitkan dan tidak enak. Tidak ada orang yang senang dalam tekanan. Apakah di antara kita ada orang yang senang dalam tekanan? Tentu saja kejujuran dalam hati ya. Tidak ada satupun dari antara kita yang suka tekanan, suka masalah, suka penderitaan, suka pencobaan. Kalau boleh kita selalu berdoa, Tuhan hari ini kalau boleh jauh-jauhkanlah dari masalah. Jauh-jauhkanlah Tuhan dari mara bahaya. Jauh-jauhkanlah Tuhan dari pencobaan. Ya Bapak Ibu, kalau bisa itu doa kita, tetapi ini yang kita perlu tahu, semua dimaksudkan Tuhan untuk tujuan yang baik, agar kita punya pribadi yang lebih kuat, dewasa dalam iman, dan berbuah lebat bagi kerajaannya. Saudara, sekali lagi saya mau sampaikan, tanpa pembentukan kita akan tetap dalam keadaan yang sama dan tidak mengalami pertumbuhan rohani. Saya banyak sekali mendengar kesaksian orang maupun saya lihat di video, di YouTube dan lain sebagainya. Banyak orang-orang sukses, orang-orang tangguh, orang-orang kuat itu lahir dari pengalaman-pengalaman yang tidak mengenakan. Beribu-ribu kali gagal, benar ya Bapak Ibu? Beribu-ribu kali menghadapi masalah. Ya. Bahkan saya baru-baru ini tahu ada artis di Indonesia yang ternyata dia berdiri seterkenal itu hari ini. Dan sebelum dia terkenal ternyata dia sebelumnya punya perusahaan katanya, beberapa perusahaan 6 atau berapa. Dan itu semuanya gagal. Dia mengalami satu titik terendah dalam hidupnya, itu benar-benar gagal. Tapi puji Tuhan, bersyukur dia justru di usianya sekarang sangat luar biasa. Sangat tangguh, sangat sukses. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, ubahlah cara pandang kita. Ya. Belajarlah untuk melihat maksud Tuhan dalam segala pencobaan. Jangan ada dikit masalah. Jangan salahkan, aduh dosa apa yang aku buat, jadinya kena masalah begini. Tidak selalu juga Bapak Ibu. Kita tahu Ayub ya tidak melakukan dosa, tapi tetap aja ada pencobaan yang dia hadapi. Tapi kita lihat ending akhir hidupnya, luar biasa. Ya saudara, kita ubah cara pandang kita dan kita belajar terus untuk melihat maksud Tuhan. Cari tahu, Tuhan kira-kira dari masalah ini, dari pencobaan ini, dari kegagalan ini, pelajaran apa yang harus aku ubah dalam hidup aku? Ya. Pelajaran apa yang Tuhan mau bentuk aku menjadi pribadi yang jauh lebih baik lagi. Dan ini saya mau katakan Bapak Ibu, dikatakan pula di dalam ayat itu Tuhan bentuk lagi ketika ada yang rusak bejananya, periuk tadi dikerjakan ulang menjadi bejana yang lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Pemandangan siapa? Tukang periuk. Atau pemandangan si periuknya sendiri. Ayo kita baca apa tadi? Menurut yang baik dari sudut pandang tukang periuknya atau dari periuknya sendiri? Dari sudut pandang tukang periuknya. Saudaraku,
seringkali kita sudah berpikir berada di titik yang paling bagus. Karakter kita sudah bagus, ya. Cara kita buat pilihan sudah bagus. Ya, kemudian kita bertanya-tanya sama Tuhan. Kita dalam situasi yang cukup terpuruk dan kita bertanya-tanya kepada Tuhan. Ini saya seringkali temui dalam hidup orang-orang Kristen. Ada Tuhan, kok Tuhan timpain aku masalah, izinkan masalah ini terjadi dalam hidup aku. Aku udah taat beribadah, dekat sama Tuhan, udah pelayanan, terus di tempat kerja aku orang yang jujur, aku orang yang bertanggung jawab, aku nggak neko-neko, tapi kenapa Tuhan masih izinkan masalah itu terjadi? Sering nggak dengar anak-anak Tuhan ngomong begitu? Saya sering banget dengar. Akhirnya kecewa sama Tuhan, nganggap Tuhannya jahat, Tuhannya nggak peduli. Ya Bapak Ibu, ternyata bagus itu jangan menurut sudut pandang kita, tapi sudut pandangnya Tuhan. Jadi jangan menurut ukuran kita, jangan menurut standar kita. Ingat, dia bentuk ulang dengan lebih baik lagi menurut cara pandangnya, bukan menurut standarnya kita. Karena kenapa Bapak Ibu? Kalau Tuhan tidak singkapkan, kita tidak sadar ternyata ada bagian yang ternyata harus diperbaiki. Kadang kita suka tidak sadar, kadang kita suka tidak peka bahwa ternyata di balik semua hal yang baik yang menurut kita udah kita lakukan, ternyata ada hal-hal lain yang Tuhan pengen bentuk. Apa itu Bapak Ibu? Mungkin kesabaran kita. Apa yang Tuhan ingin bentuk? Mungkin apa lagi Bapak Ibu yang ingin Tuhan bentuk? Bentuk kita supaya kita menjadi orang yang tidak menyerah, menjadi orang yang tidak suka mengeluh. Oh, bentuk kita, mungkin kita kurang jujur. Bentuk kita, mungkin kita ada tinggi hati atau sombong. Jadi Tuhan kasih masalah ini supaya kita belajar rendah hati dan lain sebagainya. Saya pernah Bapak Ibu menonton seorang penjunan atau tukang prik yang membuat kembali bejana yang menurut saya bagus sekali. Udah jadi nih bejananya, bagus, udah siap untuk dipakai. Tapi saya kemudian bertanya-tanya, kenapa bejana yang begitu bagusnya dihancurkan kembali? Jadi ada alat untuk menghancurkan bejana yang udah kokoh, sebegitu kokohnya pun bisa dihancurkan Bapak Ibu, dipecah-pecahkan, ditumbuk, kemudian dibuat ulang lagi. Nah, saya terheran-heran kenapa dibuat ulang padahal hasilnya sudah bagus. Ternyata setelah dibuat ulang hasilnya jauh lebih bagus, jauh lebih indah. Saudaraku, ternyata cara pandang Tuhan itu seringkali berbeda dengan kita. Dia begitu teliti, tidak ada yang lewat dari pemandangan Tuhan. Saya kurang tahu apakah Bapak Ibu mengalami seringkali kita ketika menghadapi masalah, tekanan, Tuhan itu kadang singkapkan ke kita hal-hal yang, oh kamu tuh salahnya di sini. Pernah nggak Bapak Ibu alami? Oh kamu tuh sebenarnya di sini. Tuhan itu pengen singkapkan karena dia begitu teliti, dia mau kita menjadi karya yang luar biasa, dia mau kita menjadi karya yang jauh lebih baik, sehingga Tuhan mau bentuk kita sesuai standarnya Tuhan. Sekali lagi saya katakan ini tidak mudah, tetapi percayalah bahwa Tuhan paling tahu yang terbaik buat kita. Amin. Dan ini mengajarkan kita untuk rendah hati dan sadar bahwa selama hidup kita terus dibentuk oleh Tuhan. Ini adalah panggilan kita seumur hidup. Yang kedua adalah jangan keraskan hati, berikan diri untuk dibentuk. Katakan jangan keraskan hati. Oke Bapak Ibu, harapan seorang tukang periuk atau penjunan adalah tanah liat itu bisa kerjasama. Ya, jangan keras melawan, ya, tapi tidak mau lembut
bersedia mau dibentuk oleh Tuhan. Kadang kita ini suka ada ego Bapak Ibu, keras kepalanya, ngerasa udah paling bagus, ngerasa udah paling bener. Tapi Tuhan bilang jangan sekali-sekali kita keraskan hati kita. Karena apa Bapak Ibu? Kekerasan hati kita hanya akan memperlama pembentukan Tuhan atas kita. Ingat ya, jadi merugikan diri sendiri. Tuhan mau kita lembutkan hati kita ketika Tuhan mau berbicara bagi kita. Saya kasih ilustrasi orang sakit. Khususnya paling saya sering temui adalah orang-orang tua. Saya yakin orang-orang tua di tempat kita luar biasa. Jadi tidak seperti ini ya Bapak Ibu. Ada orang tua sakit, udah berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan masih ditahan-tahanin Bapak Ibu. Udah dibilang anaknya, dibilang cucunya ayo ke rumah sakit. Tapi masih keras, gak mau. Pengen pakai obat ini, obat itu, yang ada makin parah. Oke, tiba saatnya bener-bener nih sakit sekali. Akhirnya mau ke dokter. Dokternya bilang, kenapa? Udah parah baru ke dokter, begini dan lain sebagainya. Pernah nggak ketemu Bapak Ibu kasus seperti ini? Pernah? Pernah. Keras melawan ya Bapak Ibu. Setelah udah parah banget, baru kita datang ke dokter. Udah datang ke dokter Bapak Ibu, disuruh kontrol. Mau nggak? Masih keras melawan, nggak mau datang. Anjuran dokter katanya nanti kontrol lagi ya Bapak ya, Ibu ya. Terus obatnya diminum 3 kali sehari. Terus ya Bapak Ibu ya, pantang makan, gak boleh makan ini. Bener gak? Biasa kayak gitu kan kalau kita ke dokter. Apalagi khususnya yang sakit mah nih. Ya, gak boleh makan yang pedas ya Ibu ya. Gak boleh makan yang ini ya Ibu ya. Pulang-pulang rumah dengerin gak Bapak Ibu? Kebanyakan gak mau dengerin, kebanyakan keras kepala, kebanyakan melawan. Jadi apa yang terjadi? Yang terjadi adalah yang seharusnya cepat sembuh, akhirnya menjadi semakin parah dan akan lama sembuhnya. Jadi saudara, sikap apa yang seharusnya kita miliki? Supaya kita menjadi orang-orang yang mau memberi diri untuk dibentuk oleh Tuhan adalah taat dan berserah. Taat dan berserah. Saudara ingatlah, hidup yang berbuah bukanlah hasil dari perjalanan yang instan, melainkan dari proses ketaatan dan keberserahan kepada Tuhan. Lihat aja tanaman Bapak Ibu, siapa yang punya tanaman di sini? Oh, Cemeri punya bunga-bunga ya di rumahnya, bagus banget. Pasti dirawat ya Cemeri ya, bisa seindah itu. Dari kecil, contohnya ada orang yang tanam tanaman dari dia benih Bapak Ibu. Melewati proses bertunas, kemudian dia bertumbuh, ada daunnya, dipangkas, karena daunnya enggak semuanya dipakai. Contohnya bahkan sekarang tuh ada tuh, saya lihat kalau tanam cabai pucuknya harus dicopot, biar lebih banyak tangkainya. Tapi saya belum tahu itu valid ya Bapak Ibu, belum coba, saya lihat saja. Kalau tanaman cabai itu pucuknya harus dicopot di ketinggian berapa meter begitu Bapak Ibu. Kemudian harus, kalau ada tanaman beberapa yang menjalar, ada sulurnya harus diikat, ditaruh penyangga dan lain sebagainya. Ada proses yang dialami tumbuhan atau tanaman sebelum dia menjadi tanaman yang berbuah. Dan apakah instan? Tidak Bapak Ibu, masa kita ucuk-ucuk beli benih, tiba-tiba langsung berbuah besoknya? Nggak bisa Bapak Ibu. Nggak bisa, tanaman aja itu jadi ilustrasi buat kita bahwa dia sebelum berbuah, ini tema kita ya, dibentuk untuk berbuah. Sebelum dia berbuah Bapak Ibu, dia akan mengalami banyak proses, ditanam dulu, disiram nih, tunggu waktu sampai 3 bulan, 6 bulan baru dia menghasilkan yang namanya buah. Jadi demikian hidup kita. Kalau kita mau berbuah setelah dibentuk oleh Tuhan, kita harus taat. Kita harus berserah kepada Tuhan. Ketika kita menyerahkan diri sepenuhnya ke dalam tangannya, membiarkan Tuhan membentuk kita sesuai dengan kehendaknya, saudara percayalah ini, percayalah kita akan mampu bertumbuh dan kita akan menjadi bejana yang siap digunakan untuk kemuliaannya. Amin.
Dan ini saya mau kasih tahu, jangan bebal. Yuk katakan ini, jangan bebal, katakan. Jangan bebal. Ini yang istri-istri teriak di telinga suami, jangan bal. Kayak ada rasanya emosi begitu ya Bapak Ibu ya. Ya, jangan bebal kalau ada PR ketaatan yang Tuhan minta kita kerjakan. Karena kenapa Bapak Ibu? Kalau kita tidak kerjakan bagian kita, kita akan terus dibentuk lagi dengan hal yang sama oleh Tuhan. Ini coba deh Bapak Ibu pulang di rumah searching bagaimana tukang periuk buat bejana. Kebanyakan tidak langsung jadi loh Bapak Ibu. Dibentuk lagi. Wah capek banget ya Tuhan, dibentuk terus. Iya, karena kenapa? Karena kitanya yang keras kepala, kitanya yang bebal. Tuhan bilang kerjakan PR ini, masih aja lagi lakukan. Masih aja lagi ngulangin. Oh Tuhan bilang saya bentuk lagi kamu. Karena ini akan menjadi bejana yang indah kata Tuhan. Ini saudara sadarilah dan minta hikmat kepada Tuhan untuk hal-hal yang saya katakan tadi, sekali lagi untuk hal-hal yang Tuhan mau sampaikan dan ubah dalam hidup kita. Dan saya mau kuatkan kita harus sabar dan percaya bahwa Allah mengizinkan semua proses itu adalah Allah yang memampukan kita melewatinya. Amin. Sama seperti tanah liat, saudara ada 3 komponen ternyata bejana atau tanah liat itu terbentuk. Ada yang tahu? 1 tanah liat. 2 apa Pak Adam? Siapa tadi? Ada? Yang kedua apa? Air, benar. Steph ini kayaknya pernah buat bejana ini. Sangat berpengalaman ya. Tanah liat. Dan ternyata tukang periuk menambahkan air. Tujuannya apa Bapak Ibu? Agar tanah liatnya lembut, bisa dibentuk, bisa mulus, bisa berjalan dengan baik. Nah saya umpamakan, ilustrasikan itu sebagai pertolongan Tuhan. Tuhan mau bentuk kita tapi Tuhan berikan air dalam hidup kita. Air dengan takaran yang pas. Yaitu memberikan kita kekuatan. Yaitu memberikan kita semangat untuk melewati semuanya. Itu sangat jelas dikatakan dalam Yeremia 40 ayat 19 dikatakan Tuhan memberikan kekuatan kepada yang patah semangat dan menambah semangat kepada orang-orang yang sudah lesu, lelah, capek. Itu seumpama air yang tukang periuk tambahkan di dalam tanah liat. Jadi percayalah bahwa kita bisa melewatinya. Atau mungkin hari-hari ini kita putus asa, tidak ada gambaran bentuk indah seperti bejana yang Tuhan janjikan. Saudara percaya dalam iman sang penjunan. Sang penjunan ini tahu persis apa yang hendak diperbuatnya. Sangat jelas tahu Tuhan itu membentuk kita seperti apa, dia sangat jelas tahu. Dia penjunan yang bukan cuma ahli, tetapi dia adalah tukang periuk yang profesional. Kalau diumpamakan ya Bapak Ibu. Mahakaryanya itu tidak ternilai. Saudara, coba saudara bandingkan. Saya buat lukisan. Wah, lukisannya saya buat sangat bagus. Sangat bagus. Contohnya saya buatnya bertahun-tahun Bapak Ibu. Supaya hasilnya itu maksimal. Tapi dibandingkan dengan Leonardo da Vinci, tahu ya? Siapa yang tidak kenal Leonardo da Vinci? Banyak sekali lukisan-lukisannya yang dilelang begitu mahal. Ada yang gambar Tuhan Yesus, tahu ya? Ada yang Mona Lisa dan lain sebagainya. Bayangin aja, dia di Canva cuma coret-coret gini aja. Dibandingkanlah dengan lukisan saya Bapak Ibu. Siapa lukisannya yang paling berharga? Yo jujur, Cuanto udah buat bertahun-tahun ya, tidak dihargai.
Siapa yang paling berharga Bapak Ibu yang akan dinilai oleh dunia walaupun itu cuma coretan biasa? Leonardo da Vinci. Jadi sebuah karya itu dipengaruhi juga oleh pembuatnya. Siapa pelukisnya? Saudara, sama dengan hidup kita. Tuhan kita itu luar biasa. Dia bukan cuma pelukis yang luar biasa, tetapi keahliannya tidak diragukan lagi. Jadi percayalah akan pembentukan Tuhan. Sorry. Oke. Jadi saudara, ini jadi kabar baik juga bagi kita. Dikatakan bejana yang rusak, ya. Sang penjunan mau memperbaikinya kembali, menunjukkan kasih setia Tuhan bagi kita. Jika kita berkali-kali gagal untuk taat, Tuhan tidak pernah gagal dalam hidup kita. Amin. Tuhan tidak pernah menyerah mengarahkan kita kepada jalan yang benar. Saudara tahu bejana yang rusak berulang kali, Tuhan tidak menyerah dengan hidup kita. Kita rusak karena dosa, kita rusak karena lingkungan kita rusak karena pikiran kita sendiri. Saudara ingat, Tuhan kita tidak pernah menyerah atas kita. Tuhan sampai hari ini mau bentuk kita untuk mengarahkan kita ke jalan yang benar. Dan saya yakin bahwa hari-hari ini banyak orang-orang yang jatuh di dalam langkah-langkah, dalam hal-hal yang kelam. Saya banyak sekali dengar kesaksian bagaimana Tuhan ambil mereka dan Tuhan angkat, ubahkan menjadi orang-orang yang luar biasa. Saudaraku, adakah saat ini dari antara kita yang sedang bersusah hati karena menjalani jalan yang dilewati itu begitu buntu? Saudara, adakah di antara kita yang hari-hari ini sedang kehilangan harapan karena permasalahan yang dihadapi? Saudara, adakah di antara kita yang hari-hari ini sedang berada dalam titik terendah dalam hidup kita? Mungkin kita bingung Tuhan maunya apa. Saudara, saya mau sampaikan ke kita bahwa kita tidak sendirian. Penderitaan yang kita jalani itu ada tujuan Tuhan. Dan semuanya itu pasti akan selesai. Amin. Semuanya itu akan mendatangkan kebaikan. Dan apa yang kita terima itu pasti tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan Tuhan sediakan bagi kita. Dan biarlah kita menjadi orang-orang yang menyadari bahwa Tuhan yang membentuk kita adalah Tuhan yang tidak meninggalkan kita dan terus akan berjalan bersama kita sampai pada akhirnya. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih karena Engkau begitu mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, bahwa sampai hari ini kalau kami melewati begitu banyak tekanan, masalah, kami tahu karena Engkau begitu mencintai kami. Ampuni kami Tuhan karena seringkali kami salah paham dengan Tuhan. Ampuni kami karena seringkali kami kecewa. Seringkali kami marah dengan Tuhan. Dalam segala pembentukan yang Tuhan izinkan dalam hidup kami. Tapi ajar kami Tuhan supaya kami terus punya pikiran dan hati yang mengenal apa yang Tuhan mau untuk kami ubah. Dan menikmati bahwa pada akhirnya Tuhan menghadiahkan hal-hal yang luar biasa dalam hidup kami. Tuhan, kami percaya bahwa sampai hari ini Tuhan masih bentuk kami. Kalau semuanya Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami, berikan kami kekuatan, semangat untuk melewatinya. Ini doa kami Tuhan, kami percaya kepadamu.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.